kalau video kita tidak ingin di skip dari awal oleh penonton ya, jadi kalau kita upload video reel itu wajib untuk menambahkan caption ya atau tag. Karena apa? Karena kalau ada caption atau tag ya, jadi penonton itu penasaran ingin membacanya. Biasanya begitu guys. Walaupun video kita tidak menarik ya, kalau ada caption pasti akan dibaca sama penonton itu. Nah, kalau caption dibaca, otomatis video kita tidak di skip dari awal. Pasti video kita keputar sepanjang dia membaca caption tersebut ya. Nah, itu adalah cara untuk tidak di skip video dari awalnya. Tapi captionnya jangan banyak-banyak, jangan sampai menumpuk. Nah, kalau banyak-banyak penonton tidak akan membacanya karena akan malas untuk membacanya. Minimal 10 baris ya captionnya atau tagnya ya, paling banyak atau 5 baris. Nah, itu pasti akan keputar videonya ya. Semoga bermanfaat. Ingat itu. Pelanggaran bisa datang dari teks maupun foto ya. Kalau reel itu sudah pasti. Foto juga bisa jadi pelanggaran. Jika kalian upload foto yang seperti unsur kekerasan ya, anak kecil yang memakai vamper doang ya, tidak memakai baju, benda tajam, dan memoto kecelakaan atau bencana dan korbannya itu mengeluarkan darah, itu bisa jadi pelanggaran terhadap foto kita ya. Makanya kalau upload foto jangan melanggar komunitas pedoman Facebook Pro ya, karena itu juga bisa jadi pelanggaran. Ingat itu. Yang organik itu follower yang datangnya dari hasil menonton video kita ya, dari dia itu suka sama video kita, terus dia memeluk kita. Nah, itu akan menjadi follower aktif, terus akan melihat video-video kita ya, dan menambah tayangan kita atau jangkauan. Beda sama follower dari hasil follow to follow atau dari hasil undangan ya, Anda diundang untuk memeluk seseorang. Nah, itu akan menjadi follower pasif, dia tidak akan melihat video-video kita ya. Nah, jadinya follower banyak tapi video tayangan sedikit. Nah, itu hasilnya. Beda sama follower yang suka sama video kita, follower sekian pasti tayangannya tinggi. Nah, pilih yang mana? Coba like and comment ya di bawah. Ingat itu. Ini adalah sistem terbaru Meta ya, dan ini berkategorikan akun yang akan mendapatkan fitur MK, tapi masih ditinjau ya, apakah layak untuk mendapatkan fitur MK atau tidak. Nah, ini solusinya adalah yang pertama, konsisten bikin reel. Kalau satu-satu, kalau dua-dua, jangan acak-acakan ya. Jangan lupa bikinnya di jam yang sama ya, di jam tempat-tempat orang yang lagi istirahat, yang sedang memegang HP ya. Dan yang kedua, jauhi pelanggaran, baik pelanggaran hak musik atau pelanggaran yang lainnya, dan spam. Karena sering mendapatkan pelanggaran atau spam, maka akan semakin lama mendapatkan fitur MK. Dan yang ketiga adalah bikin reel seoriginal mungkin ya, dengan segi visual yang bagus dan pencahayaannya yang mantap, biar penonton betah melihat videonya. Dengan durasi 10 hingga 15 detik biar atensi penontonnya tinggi ya. Itu solusi ketiga, itu solusinya ya. Ingat, semoga cepat mendapatkan fitur MK. Semangat selalu, ingat itu. Banyak para konten kreator yang kontennya biasa-biasa aja, tidak menarik, tapi dalam segi visualnya bagus ya, dalam segi pencahayaannya bagus, jadi tidak buram kontennya. Tapi kontennya biasa-biasa aja, bahkan tidak menarik sekalipun ya, tapi kontennya ada yang FYP, bahkan sampai sukses dia di FB Pro. Karena apa guys? Karena dia konsisten dengan konten satu tema ya. Walaupun kontennya tidak menarik, tapi kalau konsisten dengan satu tema, pasti kontennya akan FYP ya. Walau di awal-awal sepi, lama-kelamaan pasti akan Anda FYP. Cobalah konten satu tema ya, jangan diganti-ganti. Ingat itu. Aku pernah coba guys ya,
tidak interaksi beberapa hari, tapi aku buat konten yang bikin kata hooknya bikin penasaran orang ya. Dan ini informasi. Nah, saya anggap ini video yang aku bikin akan menurun jangkauan, akan sedikit karena saya tidak interaksi ya sama Anda tidak interaksi. Saya coba beberapa hari tidak interaksi ya, tapi ternyata guys ada notif, ternyata jangkauan saya teratas, jangkauan saya naik gara-gara konten yang aku coba itu ya, yang bikin kata hook penasaran itu. Kirain jangkauan saya turun karena tidak interaksi. Jadi yang bikin FYP atau bikin video bagus itu adalah konten tersebut ya. Ingat, sering-sering memakai tanda @ ya, @Yahoo. Nah, karena itu kalau keseringan akan menjadi PL, pelanggaran akun ya. Karena cara kinerja itu khusus, itu khusus untuk keadaan darurat atau ciri khas ya. Nah, itu kalau memakai tanda itu akan menyebar ke semua follower ataupun teman-teman kalian ya. Nah, sudah itu terus tidak ada yang buka atau tidak semuanya buka notif yang itu sorotan itu. Nah, itu yang akan menjadi pelanggaran akun. Tidak ada notif pelanggaran akun, tapi akun kalian bantet ya, tidak maju, tidak berkembang atau sepi ya. Nah, itu tanda jangan sering-sering memakai sorotan ya. Kalau bisa tagar aja, hashtag tagar atau keyword ya. Ingat itu, semoga bermanfaat. Selain konten yang menunjukkan wajah di kamera ya, nah konten yang ini juga disukai oleh Meta guys. Konten apa itu? Konten yang menunjukkan suara kita ya, baik di tempat pekerjaan atau di tempat pariwisata atau di pusat perbelanjaan ya. Jadi di kamera itu tempat objeknya itu di kamera. Nah, terus kita yang berbicara ya. Jadi voice overnya itu jadi suara kita yang masuk ke video reel ya. Nah, konten itulah yang disukai juga oleh Meta. Aman lagi, tidak akan ada PL karena tanpa musik ya. Ingat itu, cuma ngasih tahu. Ada dua hal konten atau video reel kenapa tidak ditempeli iklan ya. Yang pertama, kontennya tidak mematuhi kebijakan MK ya. Konten yang seperti pelanggaran ya, konten yang kekerasan, konten politik, konten reupload ataupun konten lain-lain ya yang tidak mematuhi kebijakan MK. Dan yang kedua adalah konten yang berdurasi waktunya kurang dari 10 detik guys. Jadi konten yang durasinya cuma 7 detik, di bawah 10 detik atau 7 detik itu tidak ada nempel iklannya ya. Karena aku sudah nyobain ya, konten yang berdurasi 7 hingga 10 detik ke bawah ternyata tidak ada iklannya. Itu penyebabnya. Ingat, jangan lakukan hal ini ya guys, karena aku dulu juga pernah melakukannya. Karena melakukan hal ini perbuatan yang sia-sia, membuang-buang waktu saja. Melakukan apa bang? Mepet ke Sultan Kejora ya, berhadap ada Kejora yang datang ya, ataupun interaksi balik ataupun akun kita rame. Nah, boro-boro Kejora datang, membalas interaksi juga kagak, sampai interaksi sampai jari keriting, sampai jari melengkung juga ya. Karena itu membuang-buang waktu saja. Coba evaluasi konten ya, bikin konten yang menghibur, yang mengedukasi, yang menginspirasi ya, atau yang menyentuh hati dengan perasaan sedih atau gembira. Nah, kalau konten kita sudah bagus, kalau konten kita menarik perhatian orang, tidak diharapkan juga Kejora akan berdatangan guys. Ingat, evaluasi konten dengan cara tiru konten orang lain ya, Kejora juga akan datang. Ingat itu. Facebook terus memperbaharui sistemnya, semakin kesini semakin ketat. Jangan terus-terusan interaksi yang seperti salam interaksi, salam EKSD, hadir, selamat malam,
selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau fallback ya. Nah, itu sekarang tidak diperbolehkan karena sistem semakin kini semakin ketat. Awas kalau tidak ingin menjadi pemula selamanya. Ingat itu. Istilah di FB Pro yang sering disarankan oleh para suhu-suhu itu adalah personal branding. Kegunaannya adalah jikalau ada audiens atau penonton kita yang tidak menyukai postingan kita atau video kita, atau dia sudah melihat dari postingan orang lain yang sama seperti kita, maka penonton tersebut atau audiens akan melihatnya video kita sampai habis. Karena apa? Karena dia menyukai personal branding kita ya. Apa itu Bang personal branding itu? Personal branding itu adalah ciri khas seorang konten kreator, seperti gaya berpakaian atau topi atau fashion atau cara menyampaikan yang sedikit humoris atau teks yang selalu dia pakai. Itulah ciri khas personal branding ya. Maka personal branding itu penting bagi seorang konten kreator. Semoga ini bermanfaat. Share, simpan, like, komen ya kalau ini bermanfaat, karena akan lupa lagi tentang personal branding. Ingat, konten yang mengutamakan kata-kata atau caption atau tag ya, baik tag itu yang menginspirasi atau tag yang mengedukasi atau tag hiburan dengan objek video ya, baik video wajah, video pemandangan, video jalan atau video yang lainnya, itu disebut konten quotes ya. Itu diperbolehkan oleh Meta ya. Sedangkan konten mountain tag yang diutamakan sama ya, kata-kata, caption atau tag yang berjalan, tapi objeknya adalah foto ya, baik foto yang dihidupkan yang disebut slide gambar atau foto yang tidak hidup tapi diisi dengan kata-kata, itu yang disebut konten mountain tag ya. Mountain tag itu tidak diperbolehkan oleh Meta. Ingat itu. Kalau ini berguna, share, like, and comment ya. Selamat malam, sukses selalu pemula. Cara supaya orang nonton video kita ditonton sampai selesai ya. Dengan apa caranya? Konten kreator baik itu yang bertemakan edukasi, bertemakan hiburan, bertemakan memasak, bertemakan vlog sehari-hari, itu harus memakai kata hook ya. Hook itu apa? Hook itu kata-kata baik ucapan atau tag. Kata-kata itu untuk memancing audiens kita supaya menjadi penasaran ya. Jadi penasaran, jadi video kita ditonton sampai habis ya. Itu kata-kata hook itu. Tapi kata-kata hooknya harus yang bagus ya, supaya penonton yang lihat video kita itu penasaran, jadi nonton sampai habis. Walaupun sebagus apapun kata hook, kalau brandingnya masih lemah, pasti bakal di skip orang ya. Tetapi kata hook minimal meminimalisir ya. Jadi video kita kalau lewat beranda-beranda orang lain, adanya kata hook, di skipnya tidak dari awal ya, minimal di skip 50% atau 70% ya. Jadi video kita tetap ditonton walau tidak habis. Jadi retensi video kita tinggi, jadi rendah ya. Kata hook juga ini bisa mengembangkan akun, bisa menjangkau luas ya. Setiap walaupun bukan follower, tapi lihat video kita adanya kata-kata hook, jadi dia penasaran, jadi dia langsung nonton video kita ya sampai habis. Nah, inilah kata-kata hook yang harus kalian catat ya atau simpan. Di sini kata-kata hooknya ya. Silahkan kalian pilih kata-kata hook itu dan sesuaikan dengan isi video kalian ya. Kalau ini berguna, silahkan share, like, and comment ya, atau simpan atau catat kata-kata hook ini ya. Ingat itu, salam sukses selalu. Plus minus konten satu tema ya. Plusnya apa?
plusnya yaitu kalau konten satu tema ya mudah terbaca algoritma ya, itulah plus konten satu tema, dan audiens tidak akan meninggalkan konten. Itulah konten satu tema. Satu lagi plusnya konten satu tema, akan mendapatkan branding ya, walaupun masih lemah, lama kelamaan brandingnya akan kuat. Walaupun kalau sudah brandingnya kuat, maka konten tidak memakai kata hook juga akan rame guys. Itulah konten satu tema plusnya. Minusnya konten satu tema apa? Minusnya konten satu tema itu adalah tayangan sepi guys, karena mula-mula tidak disukai oleh audiens ya, dan audiens itu jarang menyukai konten satu tema, kecuali tema hiburan itu banyak yang disukai ya, atau konten memasak. Selain itu hampir tidak disukai ya guys. Itulah plusnya minusnya konten satu tema. Dan minusnya konten satu tema itu susah banget untuk mendapatkan follower ya, karena sepi konten satu tema itu, beda sama konten random. Dan plusnya minusnya itu konten satu tema itu susah mendapatkan ide konten ya, karena kontennya itu harus satu tema. Nah, itulah plus minus konten satu tema. Ingat, pilih yang mana kawan semua. Guys, sekarang lagi trending ya yang memakai keyword, asalnya memakai hashtag atau tagar ya, sekarang banyak yang diganti dengan keyword. Katanya lebih luas jangkauan dan bisa naikkan tayangan. Akan aku coba membahas dua-duanya kegunaannya ya. Yang pertama, hashtag atau yang disebut tagar guys. Apa itu hashtag? Jadi hashtag itu guys sebuah tanda ya yang mengelompokkan. Jadi kalau ada yang memakai hashtag, misalkan hashtag hiburan, nah disitu akan dikelompokkan konten-konten yang menggunakan tema hiburan ya. Jadi jikalau ada orang yang mengklik atau mencari konten, misalkan konten hiburan, nah disitulah konten-konten hiburan akan muncul di berandanya banyak. Jadi tinggal dia pilih mau yang mana, tes gitu ya. Itu namanya hashtag ya. Kalau keyword itu adalah sejenis kata kunci ya. Kata kunci dimana itu yang sekarang lagi trending. Itu kalau nggak salah itu diletakkan di judul ya, di judul konten. Jadi keyword itu misalkan nih konten hiburan, misalnya konten hiburan joget misalkan. Nah di situ kalau keyword itu hanya satu ya, dimana ada orang yang mencari konten hiburan joget, nah disitulah yang menulis, yang memakai kata kunci itu akan muncul di berandanya gitu guys. Itu gunanya antara hashtag dan keyword. Jadi gimana kalian? Apakah tetap mau pakai hashtag atau tagar, atau diganti dengan keyword? Itu terserah kalian ya. Mau hashtag, mau keyword, terserah aja. Yang penting tayangan tinggi ya. Kalau ini berguna dan bermanfaat, silakan like, comment, and share ya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum. Pernah dengar gak omongan para suhu yang seperti ini? Jikalau postingan ini lewat ke beranda kalian, berarti itu disarankan oleh sistem Facebook agar kalian berinteraksi di beranda yang lewat atau meninggalkan jejak ya. Menurut aku itu salah guys. Facebook justru menyarankan untuk men-skip video yang lewat di beranda kalian jikalau video itu kalian tidak suka sama video itu, atau tidak dimengerti video itu, video yang tidak ada konsep, kadang bingung mau interaksi apa nih. Nah itu Facebook menyarankan untuk menyingkipnya, karena kalau kalian memaksakan interaksi di video tersebut, itu akan mengundang spam di akun kalian. Itu poin pertama. Dan yang kedua, yang
harus interaksi di brand yang lewat itu salah guys. Menurutku yang ketahuan aktif di Facebook ini adalah konsisten mengupload foto atau reel. Makanya sesibuk apapun kalian harus mengupload reel atau foto. Yang paling gampang foto, upload. Interaksi nomor 2. Kalau kalian upload tiap hari minimal sesibuk apapun 1, itu akan ketahuan bahwa akun kalian itu aktif di FB Pro. Itu menurut aku. Walaupun interaksi kalian 1 atau 2 ya, tapi kalau kalian upload reel atau foto itu akan ketahuan aktif di Facebook Pro. Tapi otomatis jangkauan Anda akan turun dan dashboard merah. Tapi tetap ketahuan aktif di Facebook Pro. Tetap akun kalian disarankan ke semua orang atau ke follower-follower kalian. Ingat itu. Kalau ini berguna, like, comment, and share ya. Kalau ada pertanyaan lain, tulis di kolom komentar. Semoga sukses selalu. Terjawab sudah guys. Mengapa di reel atau di foto dodolnya tidak nempel atau nempelnya cuma 0,01 ya? Sistem Facebook sekarang berubah lagi karena sudah terlalu banyak yang menjadi konten kreator di Facebook ini. Ada 2 poin guys yang menyebabkan dodol tidak nempel di reel atau di foto ya. Poin yang pertama adalah interaksi. Interaksi yang tidak sesuai dengan isi video atau tidak relevan, itu dodolnya tidak nempel guys. Walaupun sebanyak mungkin interaksi tapi tidak relevan, itu tidak akan nempel dodolnya ya. Makanya dari sekarang interaksilah sesuai dengan isi video ya, biar pada nempel dodolnya. Dan yang kedua adalah jam tayang guys. Kalau misalkan audiens melihat tayangan kita, video kita, reel kita di skip di tengah-tengah, itu tidak akan nempel dodolnya guys. Kecuali kalau audiens melihat video kita sampai selesai atau sampai habis, maka itu akan nempel dodolnya. Ini berita terbaru dari Meta ya. Ingat, kalau ini berguna, like, comment, and share ya. Tetap semangat pejuang. Terjawab sudah. Jika ada tameng kuning seperti ini dashboard kalian, di akun pembayaran kalian, jangan panik ya. Itu bukan PL. Itu pemberitahuan dari Meta bahwa yang memakai akun pembayarannya $100 itu yang memakai rekening bank itu kembali ke semula. Jadi $100 baru bisa ditarik guys. Kalau kemarin-kemarin kan yang memakai akun pembayarannya memakai rekening bank itu kan $25 bisa ditarik. Sekarang kembali lagi ke semula. Jadi $100 baru bisa ditarik. Itu bukan PL ya. Jangan panik. Tapi ini belum sepenuhnya fix. Karena Meta bisa berubah kapan-kapan. Ingat ya, ini bukan PL. Istilah di FB Pro yang sering disarankan oleh para suhu-suhu itu adalah personal branding. Kegunaannya adalah jikalau ada audiens atau penonton kita yang tidak menyukai postingan kita atau video kita, atau dia sudah melihat dari postingan orang lain yang sama seperti kita, maka penonton tersebut atau audiens akan melihatnya video kita sampai habis. Karena apa? Karena dia menyukai personal branding kita ya. Apa itu bang personal branding itu? Personal branding itu adalah ciri khas seorang konten kreator, seperti gaya berpakaian atau topi atau fashion atau cara menyampaikan yang sedikit humoris atau teks yang selalu dia pakai. Itulah ciri khas personal branding ya. Maka personal branding itu penting bagi seorang konten kreator. Semoga ini bermanfaat. Share, simpan, like, komen ya kalau ini bermanfaat, karena akan lupa lagi tentang personal branding. Ingat, istilah di FB Pro yang sering disarankan oleh para suhu-suhu itu adalah personal branding. Kegunaannya adalah jikalau
ada audiens atau penonton kita yang tidak menyukai postingan kita atau video kita, atau dia sudah melihat dari postingan orang lain yang sama seperti kita, maka penonton tersebut atau audiens akan melihatnya video kita sampai habis. Karena apa? Karena dia menyukai personal branding kita, ya. Apa itu Bang personal branding itu? Personal branding itu adalah ciri khas seorang konten kreator, seperti gaya berpakaian, atau topi, atau fashion, atau cara menyampaikan yang sedikit humoris, atau teks yang selalu dia pakai. Itulah ciri khas personal branding, ya. Maka personal branding itu penting bagi seorang konten kreator. Semoga ini bermanfaat. Share, simpan, like, komen ya kalau ini bermanfaat, karena akan lupa lagi tentang personal branding. Ingat,